warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita masih belajar di tema 5, subtema yang kedua dan pembelajaran yang pertama. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan ya untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Jaga jarak dan selalu gunakan masker ketika bepergian ya. Jangan lupa pula jaga kesehatan supaya terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan membaca teks, kalian mampu mengidentifikasi dan menyajikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kedua, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat dan benar. Ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar, serta mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Sahabat, usaha apa saja yang ada di sekitarmu dan bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar berikut ini. Agung fotokopi, layani fotokopi, jilid, dan print. Kemudian ini ada tukang cukur klimis ya, menerima cukur rambut. Ini ada Ujang Sai Racing ya, bengkel dan spare part. Tulislah pertanyaan berikut disertai jawabannya ya. Sebutkan usaha yang terdapat pada gambar serta usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut? Jelaskan. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan pula. Dan apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel, sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Apa saja bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Yang pertama, membuat kesepakatan AFTA, ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas. Yang kedua, membuat wadah kegiatan ekonomi masyarakat ASEAN, yaitu MEA. Ketiga, penyediaan cadangan pangan. Nah, di sini penyediaan cadangan pangan ini di negara ASEAN banyak beberapa negara yang ditunjuk sebagai negara lumbung padi, dan salah satu negara lumbung padi terbesar di Asia Tenggara adalah negara Thailand. Keempat, penyelenggaraan proyek industri atau AICO, ASEAN Industrial Corporation. Terdiri dari pendirian pabrik AAF, yaitu ASEAN Aceh Fertilizer atau pabrik pupuk di Aceh, kemudian pabrik pusri atau pupuk Sriwijaya di Palembang, kemudian ada AUP, ASEAN Urea Project, yaitu pabrik pupuk urea di Malaysia, dan ada pabrik tembaga di Filipina, kemudian ada pabrik abu soda di Thailand, dan pabrik vaksin di Singapura. Ini merupakan penyelenggaraan proyek industri dari kerjasama ASEAN.
Yang kelima, membentuk ACO, yaitu ASEAN Cooperative Organization, yaitu Koperasi ASEAN. Dan yang keenam adalah memajukan kegiatan ekspor dan impor. Nah, sahabat, apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Sedangkan impor adalah mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Mengapa berbagai negara melakukan perdagangan ekspor dan impor? 1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara. 2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu negara. 3. Meningkatkan pendapatan suatu negara. Dan 4. Mempercepat proses pembangunan suatu negara. Mengapa Indonesia melakukan kegiatan impor? Tentu ada alasannya. Yang pertama, biaya barang impor mungkin lebih murah dibanding membuat sendiri. Yang kedua, tidak memiliki bahan mentah untuk membuat barang yang dibutuhkan, atau jumlah barang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Manfaat dari kegiatan ekspor antara lain meningkatkan kerjasama antar negara, menambah devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian negara, dan manfaat impor adalah memperoleh bahan baku, kebutuhan masyarakat tercukupi, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menambah pendapatan negara yaitu berupa pajak. Sahabat, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Yuk kita cari tahu informasinya. Kegiatan ekspor di Indonesia meliputi di bidang agraris, ya, pertanian, beras, kacang kedelai, perkebunan, kopi teh, kehutanan kayu jati dan rotan, kelautan ikan kepiting. Kemudian di bidang pertambangan ada migas dan non-migasnya. Non-migasnya berupa emas dan batu bara. Kemudian di bidang industri adalah produk kain batik, kayu lapis. Nah, di sini untuk produksi dari kain batik ini berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada periode Januari sampai April 2015, pernah nilai ekspor batik mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Keren sekali bukan sahabat? Nah, batik Indonesia ini sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN loh, seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sudah menembus ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kemudian ada kerajinan kasongan. Ya, ini berbagai kerajinan gerabah yang diekspor, yaitu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan kasongan ini memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 perajin, ya, kualitas ekspor semua, termasuk 5 perajin berskala besar. Pada periode 2008 hingga 2010, ya, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai tahun 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian negara di benua Asia. Kemudian bidang selanjutnya adalah di bidang jasa, yaitu kita mengekspor tenaga kerja atau tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara. Perhatikan gambar-gambar berikut ini ya sahabat. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut ini di sekitar tempat tinggalmu? Apakah kamu bisa memprediksi juga yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Ya, tuliskan prediksimu ya. Nah, sahabat, benda-benda yang tadi kalian amati ini terbagi menjadi 2 jenis benda ya, yaitu apa? Iya, benda magnetik dan benda non-magnetik.
Benda magnetik itu dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang tersusun dari beberapa bahan yang berbeda. Yang pertama yaitu tersusun dari bahan ferromagnetik. Ini berasal dari besi, baja, kobalt, dan nikel. Pada bahan ini ditarik kuat oleh magnet sehingga biasanya digunakan sebagai pasangan magnet dalam berbagai keperluan. Kemudian ada bahan paramagnetik ya. Bahan ini adalah bahan yang daya tariknya itu lemah oleh magnet dan tidak sekuat yang ferromagnetik. Contohnya adalah aluminium dan platina. Kemudian contoh yang ketiga adalah benda magnetik dari bahan diamagnetik. Ya, bahan diamagnetik ini ditolak lemah oleh magnet. Contohnya adalah bismut, natrium, dan klorida. Nah, sahabat, di sini ada beberapa jenis benda lain ya, berupa yang terbuat dari bahan perunggu, kemudian bahan perak, dan bahan emas. Coba kalian praktikkan atau kalian uji coba apakah benda-benda yang ini tadi ya, benda-benda ini dapat ditarik oleh benda magnet dan masuk kemanakah benda-benda yang ada di sini, yaitu yang terbuat dari perunggu, kemudian perak dan emas. Apakah masuk ke ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik, atau bahkan masuk ke dalam benda non-magnetik? Oke, silakan kalian uji coba ya. Dan hasilnya silakan serahkan pada Bapak dan Ibu guru kalian. Tahukah kalian bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Setelah itu, serahkan pada Bapak dan Ibu guru kalian ya. Daftar riwayat hidup atau lebih dikenal dengan CV, Curriculum Vitae. Tahukah kalian bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tua. Hai, bagaimana pembelajaran kali ini? Semoga menyenangkan. Jangan lupa sahabat berbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan tanyakan kepada Bapak Ibu guru di sekolah atau orang tua kalian masing-masing. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jumpa lagi di tayangan berikutnya.